Singgung. Kenapa Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat ya pasca reformasi? Karena beliau penulis skenario, beliau sutradara, beliau aktor, bahkan director of photography. Sekarang ini kita berhadapan antara politisi yang bertarung dan menjunjung benar dan salah. Politisi yang bertarung berbasis benar dan salah dengan politisi yang bertarung menjunjung menang dan kalah. Ketika saya menggunakan bahasa oposan, itu ya bahasa di mana Pak Jokowi tidak bersama sepenuhnya dengan partai PDI Perjuangan yang seharusnya dia bersamai, karena itulah yang memberangkatkan. Karenanya munculnya Mas Gibran ini harus di last minute. Kalau enggak, dia jadi sansat seperti yang dilakukan Pak Erik selama 3-4 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada, mari kita sapa kembali dengan perbincangan politik guna mengikuti dinamika politik yang ada. Roma Hurmuzi mengatakan di dalam percakapannya di Total Politik kemarin, kalau boleh saya menggarisbesari adalah bagaimana 02 dalam tanda petik menghalangi 03 agar tidak masuk di putaran kedua jika itu memang ada putaran kedua, jika memang tidak ada di satu putaran itu yang menang. Kemudian beranggapan menurut Roma Hurmuzi bahwasanya jika yang kalah Ganjar itu suara Ganjar karena banyak pendukung Jokowi, maka akan berlabuh ke mana? Akan berlabuh ke Prabowo Subianto 02. Tetapi jika yang maju 02 dan 03 di putaran kedua, mohon maaf di putaran kedua, maka ada kekhawatiran 02 itu beranggapan bahwa nanti 01 yang kalah itu akan berlabuh ke 03. Jadi itulah analisa Roma Hurmuzi di Total Politik. Ya, kemudian menurut saya ini ya, apapun itu yang terjadi di masyarakat, saya lebih menggunakan referensi dari E.F. Saifullah Fatah. Mau nggak tahu ya, ini adalah mungkin detakan atau memang ya muqallibal quluban Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sekian surveyor itu tidak ada, mohon maaf bukan tidak ada, saya tidak merespon dengan baik ya. Tapi dengan E.F. Saifullah Fatah nggak tahu saya itu ada namanya kecocokan gitu ya. Bukan kecocokan berdasarkan apa, tapi dari apa yang disampaikan itu memang sepertinya bisa dijadikan untuk referensi. Karena E.F. sudah tahu, sudah jelas berstatement. Dan sepertinya ucapan statement dari E.F. Saifullah Fatah juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tentunya saya mengetahui gerak-gerik E.F. dari perjalanannya, dari rekam jejaknya, dari 2017, dari 2014, itu sepertinya konsisten. Jadi beliau itu tidak serta-merta menjadi pemuja orang yang membayarnya, tapi siap mengoreksi walaupun orang itu pernah memberi kesuksesan pada dirinya. Itu yang jadi alasan saya mengambil referensi dari E.F. Saifullah Fatah daripada yang lain. Maka E.F. Saifullah Fatah dengan statement, saya tidak mendukung Anies dan tidak mendukung Ganjar, tapi saya akan melawan Pak Jokowi. Itu saya kira lebih menarik. Jadi E.F. Saifullah akan menghormati jika yang menang itu Anies atau Ganjar. Karena di dalam praktek-praktek pencalonannya itu menunjukkan bahwa pasangan 01 dan 03 itu menggunakan proses demokrasi yang menggunakan etik. Kita ketahui bersama bahwa 02 itu ada melewati permasalahan-permasalahan gugatan-gugatan di MK. Maka dengan kesimpulan itu akhirnya E.F. Saifullah Fatah bagaimana menghalangi orang yang tidak beretik untuk memimpin negeri ini, dan di dalamnya karena ada 02 yang didukung, yang di-endorse oleh kekuasaan saat ini, maka korbannya dalam tanda petik adalah
pasangan 02. Maka EF sudah keliling kemana-mana bahwa dia itu kampanye untuk mengalahkan dalam tanda petik keotoritarian Pak Jokowi, bukan mensukseskan 01 ataupun 03. Ya, kita ketahui bersama bahwa EF adalah konsultannya PKB, tapi bukan konsultan Pilpres. Jadi clear ya, mari kita tunjukkan bersama-sama dengan semangat demokrasi ini agar kita itu nggak masalah kalah terhormat daripada menang curang. Intinya adalah itu. Itu ya, sahabat Alphard Santaro Jagat dimanapun berada, silahkan dikomentari. Kita berbeda tidak ada masalah. Yang terpenting kita mari hidupkan era demokrasi ini, mulai dari diri dan golongan kita. Kalaupun golongan dan diri kita itu menyalahi aturan, maka kita siap dengan konsekuensinya. Baik konsekuensi dijauhi oleh masyarakat maupun konsekuensi hukum yang ada. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di Indonesia belakangan ini hukum menjadi dikendalikan oleh kekuasaan, bukan hukum menjadi panglima. Kan kalau di Undang-Undang Dasar kan kita Rechtsstaat, bukan Machtstaat, kan begitu.